Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu pasal yang luar biasa indah, yaitu Mazmur 65. Mazmur ini adalah Mazmur pujian Daud yang menggambarkan 3 hal besar tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan mendengarkan doa. Yang kedua, Tuhan mengampuni dosa. Yang ketiga, Tuhan memelihara ciptaannya. Mazmur ini membawa kita dari doa pribadi menuju pengampunan, lalu kepada pemeliharaan Tuhan atas seluruh bumi. Mari kita membaca Mazmur 65. Mazmur 65 ayat 1-4. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Sahabat terkasih, Daud membuka Mazmur ini dengan pengakuan yang kuat. Tuhan adalah pribadi yang mendengar doa. Mari kita perhatikan, ia tidak berkata, Tuhan kadang mendengar doa. Ia berkata, Engkau yang mendengarkan doa. Kemudian Daud berkata, Kepadamulah datang semua yang hidup. Artinya, pada akhirnya, semua manusia akan sampai pada titik di mana mereka sadar tidak ada tempat lain untuk berharap selain Tuhan. Ayat 3 berkata, Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Disinilah kita melihat sesuatu yang indah. Sebelum Daud berbicara tentang berkat, ia berbicara tentang pengampunan. Karena doa tanpa pertobatan hanyalah permintaan kosong. Ayat 4 berkata, Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat, untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari keadaan, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan. Mazmur 65 ayat 5-8. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu, tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Sahabat terkasih, jawaban Tuhan tidak selalu berupa kata-kata, seringkali berupa tindakan. Kadang kita tidak mendengar suaranya, tapi kita melihat tangannya bekerja. Ayat 6-7 berbicara tentang Tuhan yang menegakkan gunung-gunung dan meredakan deru lautan. Artinya, Tuhan yang sanggup menenangkan badai alam juga sanggup menenangkan badai hidup kita. Daud menggambarkan Tuhan sebagai penguasa kosmik. Dia bukan hanya Tuhan pribadi, tetapi Tuhan semesta alam. Mazmur 65 ayat 9-13. Engkau mengindahkan tanah itu.
mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sahabat terkasih, bagian ini sangat puitis. Tuhan mengindahkan bumi, membuatnya sangat subur. Daud menggambarkan hujan, sungai, ladang, gandum, padang rumput yang bersorak. Artinya, Tuhan bukan hanya peduli pada jiwa, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari. Dia peduli pada panen, pada musim, pada kebutuhan dasar manusia. Ayat 11 mengatakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ini ayat yang sangat kuat. Tahun boleh berjalan dengan berbagai tantangan, tetapi Tuhan sanggup menutupnya dengan kebaikan. Padang gurun pun bisa meneteskan lemak. Artinya tempat yang kering bisa menjadi tempat berkat. Sahabat terkasih, dari Mazmur 65 ini kita melihat 3 kebenaran besar. Yang pertama, Tuhan mendengarkan doa. Yang kedua, Tuhan mengampuni pelanggaran. Yang ketiga, Tuhan memelihara kehidupan dan musim kita. Mazmur 65 ini membawa kita dari doa pribadi menuju gambaran tentang Allah yang berdaulat. Ia dekat secara pribadi, tetapi juga berkuasa atas alam semesta. Itulah keseimbangan iman. Kedekatan dan kebesaran Tuhan berjalan bersama. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Ampuni setiap pelanggaran kami dan pulihkan hubungan kami denganmu. Ajari kami percaya pada pemeliharaanmu, bahkan ketika musim hidup terasa kering. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memahkotai perjalanan kami dengan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan mendengar doa, mengampuni kesalahan, dan memelihara hidup kita. Di dalam Dia ada pengharapan untuk setiap musim kehidupan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.